أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين. الإخوة والأخوات, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah doa yang dianjurkan pada hari Ashura, kita membaca bahwa Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah jalan kehidupanku seperti jalan hidup Nabi dan keluarganya, dan jadikanlah kematianku seperti kematian Nabi dan keluarganya. Kami berdoa untuk ini, tapi doa itu kita ketahui bahwa itu mukaddimah dan kita harus berupaya untuk mencapai derajat ini agar kita bisa hidup seperti hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan juga insyaallah mati dalam keadaan seperti keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kita mau hidup seperti kehidupan Rasul dan keluarganya. Bagaimana kita bisa hidup serupa mereka? Kita harus berbicara mengenai karakteristik kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, tapi itu sangat panjang kalau kita mau membicarakan semua sifat-sifat dan karakteristiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kehidupannya beliau dan keluarganya. Oleh karena itu saya akan hanya jelaskan satu karakteristik dan ciri dari kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga satu karakteristik mengenai keadaannya Rasul dan keluarganya pada waktu mereka meninggalkan dunia ini. Karena kita baca wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Salah satu ciri yang sangat penting mengenai kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, khususnya Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, yang mana hari ini merupakan hari kesyahidannya, hari Ashura, adalah berupaya untuk mereformasi masyarakat dan membuat orang-orang menjadi baik. Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam selama kehidupannya semampunya beliau berupaya untuk mereformasi masyarakatnya pada waktu itu. Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam beliau juga mengorbankan semua hal yang dia miliki untuk membimbing masyarakat Islam pada waktu beliau. Beliau dalam satu pernyataannya mengenai revolusinya terhadap pemerintah zalim dan korup saat itu, beliau bilang, "Inni lam akhruj ashran wala batiran wala mufsidan wala zalima wa innama kharajtu li talab al-islah fi ummati jaddi. Uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asiru bi sirati jaddi wa abi Ali ibn Abi Talib." Saya tidak bangkit untuk meraih kedudukan dan kekayaan dunia, korupsi atau penindasan dalam masyarakat Islam. Saya hanya bangkit untuk mereformasi masyarakat Islam. Aku berniat untuk menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beramal seperti kakekku dan ayahku Ali bin Abi Talib. Jika kita ingin mempunyai kehidupan serupa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya, kita juga harus berupaya untuk mereformasi dan memperbaiki masyarakat yang kita hidup dalamnya, dan juga membuat orang-orang di sekitar kita menjadi baik. Tapi sebelum itu ada dua hal yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus ketahui kebenaran itu. Kalau kita mau mengajak orang kepada kebenaran, kita sebelum itu kita harus ketahui kebenaran itu apa. Karena sekarang ini dan di semua waktu seperti ini, bahwa semua orang
mengaku mereka mempunyai kebenaran dan mereka yang benar. Bahkan sekarang ISIS atau orang yang buruk, orang ekstremisme yang sayang sekarang mungkin ada, mereka juga bilang bahwa mereka yang benar. Oleh karena itu kita berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, kita harus mengetahui kebenaran itu. Juga kita harus memulai dari kita sendiri. Dan reformasi itu kita harus mulai dari diri kita. Kalau belum jadi orang baik, kita tidak bisa membuat orang lain menjadi baik. Oleh karena itu adalah poin pertama, yaitu karakteristik yang terpenting dalam kehidupannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita mau membuat kehidupan kita seperti dan serupa kehidupannya Nabi dan keluarganya, kita juga harus mengaplikasikan ke feature ini atau karakteristik itu atau ciri ini atas kehidupan kita. Sehubungan dengan kematian serupa kematian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, itu kita ketahui bahwa ciri yang mungkin terpenting mengenai keadaan transisi itu, karena kematian itu merupakan dan hakikatnya adalah keadaan transisi dari dunia ini ke dunia yang akan datang. Dan ciri yang mungkin paling penting pada waktu itu adalah ridha sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ridha dan rasa rela sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para urafa dan para sufi berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwa sifat kerelaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan salah satu derajat yang tertinggi atau derajat spiritual yang tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Dalam kehidupannya Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, kita baca bahwasanya ketika Harmalat ibn Kahil al-Asadi la'natullahi alaih melakukan salah satu kejahatan kemanusiaan yang paling keji, dan dengan sengaja dia menambah bayi Imam Al-Husain AS yang berusia hanya 6 bulan, namanya Ali al-Asghar, dengan anak panah. Ini katanya Imam Al-Husain AS ketika dia Ali al-Asghar itu dia mati syahid di pelukan ayahnya. Ini katanya Imam Al-Husain, hawwana alayya ma nazala bi annahu ba'ainillah, yang membuat saya mudah menanggung musibah ini adalah itu dilakukan di sisi Allah dan dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para sejarawan juga telah menulis bahwa pada saat terakhir kehidupannya Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, sementara Syamr ibn Dhul Jawshan la'natullahi alaih mencoba untuk memisahkan kepala sucinya Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, beliau berdoa semacam ini: Ilahi ridan biqada'ik tasliman li'amrik la ma'buda siwak ya ghiyathal mustaghithin. Ya Allah, saya puas dengan qadamu, saya tunduk pada perintahmu, tidak ada Tuhan selainmu. Oleh karena itu, seperti yang saya tadi katakan, kalau kita mau menghidup kehidupan seperti dan serupa kehidupannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, kita harus berupaya untuk mempraktikkan dan mengaplikasikan ciri-ciri kehidupan mereka, khususnya masalah berupaya untuk mereformasi dan membuat orang lain, juga diri kita sebelum itu, membuatnya menjadi baik. Dan masalah kedua adalah masalah ridha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, insyaAllah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan haknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, agar kita bisa dijadikan
orang yang hidupnya serupa kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan juga kematiannya seperti kematian Rasul dan keluarganya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.